Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semua Sobat Umi yang ada di rumah. Selamat datang di podcast Bersemi, berbincang seputar Umi. Berjumpa lagi dengan saya Cindy, selaku host yang akan membantu Sobat Umi semua dalam acara podcast Kanwil DJPB Sumatera Utara. Sobat Umi yang ada di rumah, terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Umi yang telah setia menonton podcast kami dan merupakan suatu kebanggaan nih bagi kami untuk dapat berbagi hal penting terkait informasi seputar Umi. Podcast kita kali ini akan mengupas tuntas nih berbagai hal baru maupun hal yang sebelumnya terkait peraturan di pembiayaan Umi. Pada podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau merupakan Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2C yang ditugaskan secara khusus untuk menangani pembiayaan Umi di tingkat Kanwil. Langsung saja kita sambut dengan meriah Bapak Muhammad Muklas. Selamat pagi, Pak. Pagi, Cindy. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum semua sahabat Umi di rumah. Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya. Nah, Pak, sebelumnya Bapak boleh menceritakan nih ke Sobat Umi yang ada di rumah tugas sebelumnya, apakah telah menangani Umi ini sendiri, apakah hal baru ya Pak bagi Bapak? Ya, ini merupakan hal baru nih bagi saya untuk menangani Umi gitu. Karena sebelumnya saya lebih ke selalu bekerja di bagian penerimaan ya. Karena terakhir saya di KPPN khusus penerimaan di Jakarta. Gitu. Jadi ini hal yang baru, tapi nggak masalah. Saya senantiasa untuk cepat belajar tentang hal ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan ilmu bagi saya ke depannya. Wah, Sobat Umi, Bapak Muhammad Muklas saja merupakan hal baru nih. Bagaimana dengan Sobat Umi di rumah? Merupakan ini hal yang tidak asing lagi ya. Nanti pada podcast kali ini kami akan mengupas secara tuntas peraturan baru terkait Umi. Dan semoga Sobat Umi di rumah semua menjadi paham nih ya terkait peraturan terbaru mengenai pembiayaan Umi ini sendiri. Nah, Pak, sebelumnya pembiayaan Umi itu kan dibagikan melalui PIP ya Pak. PIP dibagikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu dibagikan atas PIP kepada LKBB, PNM, Pegadaian. Secara tidak langsung itu dibagikan melalui BAV atau Bahana Arta Ventura ya Pak. Ya, betul. Yang diberikan kepada koperasi. Seperti sebelumnya, pada podcast sebelumnya kita telah mengundang nih Koperasi Mitra Duafa sebagai penyalur Umi di Sumatera Utara ya Pak. Nah, terkait hal tersebut, Kanwil merupakan supervisi ya Pak bagi KPPN untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Seperti itu ya Pak. Selama ini KPPN menyusun laporan lalu disampaikan kepada Kanwil untuk Kanwil sampaikan kepada pusat ya Pak. Betul. Nah, ini merupakan hal yang sebelumnya terjadi namun berbeda dengan peraturan terbaru nih ya Pak. Peraturan terbaru ini dengar-dengar bagaimana ya Pak? Saya dan Sobat Umi di rumah perlu tahu nih Pak terkait peraturan terbaru. Boleh dijelaskan Pak tolong kepada Sobat Umi di rumah? Ya, jadi peraturan terbaru itu adalah Per 6 tahun 2022. Per 6 ini sebetulnya dia mencabut per sebelumnya ya, yaitu Per 25 tahun 2018. Dan Per 6 ini berlaku mulai 26 April tahun 2022. Itu. Ya, ini Per 6 ini dia bicara tentang petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait Umi ini gitu. Mulai berlaku tahun kapan ya Pak? Dia mulai 2022, 26 April 2022. Oh siap Pak. Kira-kira Sobat Umi perlu tahu nih Pak, apa saja hal-hal baru yang diatur dalam Per 6 tahun 2022 itu ya Pak? Apa saja ya Pak? Nah, di Per 6 ini ya dia menyangkut terkait dengan adanya survei responden pembanding. Ini yang memang baru di Per 6 tahun 2022. Dia menjadi ikon dari Per 6 tahun 2022. Selain perbedaan-perbedaan yang atau perubahan-perubahan yang lainnya dari Per 25 itu sendiri. Nah, dalam Per 6 ini mengatur tentang survei responden pembanding ya Pak. Terus bagaimana sih Pak survei responden pembanding itu?
eh, dia sebetulnya survei responden pembanding ini adalah gabungan survei baseline dan endline ya, sebagaimana dilakukan oleh KPPN ya kepada debitur. Hanya saja survei responden pembanding ini adalah control group ya, yang dia akan menjadi pembanding atas laporan yang disampaikan oleh KPPN seluruh Indonesia, supaya kita bisa tahu bahwa penyaluran UMI ini ya sebetulnya dia sudah memenuhi targetnya, karena nanti akan dibandingkan nih antara si UMKM atau pengusaha ultramikro yang dia menerima pembiayaan melalui ultramikro dan yang tidak melalui pembiayaan ultramikro, karena survei responden pembanding itu untuk ultramikro atau pengusaha ultramikro yang tidak mendapatkan pembiayaan UMI atau POL. Nah, ini merupakan tugas baru juga ya Pak bagi Kanwil yang akan melakukan survei pada debitur yang belum menerima KUR baik UMI selama 1 tahun terakhir ya Pak. Betul. Ya memang hal baru ya, tugas baru yang ditegaskan atau ditugaskan pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan survei responden pembanding ini gitu. Lantas Pak, dalam peraturan per 6 ini apa saja ya Pak perbedaannya dengan peraturan sebelumnya, yakni per 25 ya Pak tahun Betul, 2018. Boleh jelaskan Pak kepada Sobat UMI di rumah? Ya, di per 6 ini ya perbedaannya dengan per 25 tahun 2018 ya, mungkin bisa dilihat di layar ini ya, bahwa di per 25 ya, untuk responden sampel responden untuk rekonsiliasi ketepatan datanya itu dari 75, kemudian di per 6-nya itu maksimal menjadi 100 per triwulan ya. Sedangkan untuk item yang dicocokkan ya, ini untuk rekonsiliasi ketepatan data ya, itu dari tadinya 9 item kemudian disederhanakan menjadi hanya 6 item. Kemudian di ketepatan data itu ada yang item jatuh tempo. Nah, ini di per 6 itu item jatuh tempo itu diganti menjadi tenor atau waktu ya, waktu lamanya penyaluran. Dan kemudian di per 25 item agunan itu dicocokkan sampai ke jenis agunan. Sedangkan di per 6 dia hanya bicara tentang ada atau nggak ada agunannya. Kemudian di per 25 itu ada pengujian atas kesesuaian dengan peraturan, sedangkan di per 6 tidak ada. Kemudian terkait dengan survei NKD, nilai keekonomian debitur, itu untuk per 25 itu KPPN itu memilih calon responden baseline itu dari sampel ketepatan data atau atas usulan si penyalur masing-masing. Tapi di per 6 itu KPPN memilih calon responden baseline itu dari SIKP UMI ya. Kemudian jumlah responden baseline per KPPN-nya itu per semester itu maksimal 10 dan tidak mempertimbangkan penyaluran. Sedangkan di per 6 itu survei baseline-nya itu jumlahnya itu sesuai dengan SIKP UMI ya, yang terdapat di yang targetnya ditetapkan oleh Kanwil sesuai dengan provinsi penyaluran di tiap-tiap proporsi ya, bukan proporsi penyaluran di tiap-tiap provinsi. Kemudian survei baseline itu dilaksanakan di sepanjang semester. Di per 25 diatur seperti itu, sedangkan di per 6 itu dia hanya dilaksanakan selama 3 bulan saja. Misalnya di semester 1 dia dilaksanakan Maret sampai Mei, dan di semester 2 September sampai November. Kemudian di per 25 itu tadinya ada 7 indikator NKP dan 3 indikator NKO ya, sedangkan di per 6-nya itu kemudian disederhanakan jadi hanya 6 indikator NKP dan 3 indikator NKO, tapi ditambah dengan 1 indikator investasi NKI. Kuesionernya yang di per 25 itu kan banyak ya, banyak sekali. Di per 6-nya kemudian disederhanakan. Nah, itu perbedaan antara per 25 dengan per 6 yang sekarang berlaku gitu.
Wah, Sobat Umi sudah menyimak kan tadi beberapa perbedaan yang muncul dalam Peraturan 25 tahun 2018 dengan Peraturan 6 tahun 2022. Semoga informasi yang diberikan oleh Pak Muklas tadi dapat bermanfaat nih bagi Sobat Umi di rumah, khususnya terkait hal-hal baru yang muncul dalam Peraturan 6 tahun 2022. Nah Pak, saya tertarik nih terkait penjelasan Bapak tadi. Dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa survei NKD pada peraturan sebelumnya, KPPN itu memilih calon responden nih Pak, responden baseline dalam hal ini. Tapi dalam peraturan terbaru, KPPN itu memilih calon responden dengan target yang telah ditetapkan oleh Kanwil. Betul. Nah, Kanwil ini dalam menentukan target tersebut bagaimana ya Pak untuk menentukan proporsi yang tepat? Ya, jadi di peraturan yang terbaru itu, survei baseline itu jumlah respondennya itu ditetapkan oleh Kanwil gitu. Yaitu pertama, Kanwil memang harus tahu dulu nih berapa debitur minimal yang dimiliki oleh Kanwil gitu kan. Baru kemudian Kanwil akan menetapkan jumlah dari debitur yang disurvei masing-masing KPPN. Saat ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara memiliki 64 ya jumlah debitur yang siap untuk disurvei ya. Kemudian di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara itu memiliki 11 KPPN dari yang mereka memiliki masing-masing 50 debitur yang siap untuk disurvei. Tapi kemudian Kanwil menetapkan bukan 64 tapi 68 jumlah responden yang siap untuk disurvei, kemudian dibagi per masing-masing KPPN dengan perhatikan beban kerja dan kemudian jumlah dari masing-masing debiturnya KPPN. Berdasarkan itu, kemudian nanti KPPN akan melaksanakan survei baseline di masing-masing wilayahnya gitu. Nah, Sobat Umi, di Sumatera Utara sendiri terdapat 11 KPPN, itu lumayan banyak ya Pak? Betul, banyak banget. Berarti nanti di responden pembandingnya itu sendiri akan sama dengan jumlah yang harus disurvei ya Pak? Kira-kira? Jumlah yang harus disurvei enggak, maksimal 30. Oh. Tetap ya, ada maksimalnya ya. Nah. Nanti untuk responden pembandingnya jumlahnya maksimal 30 untuk yang satu Kanwil. Jadi dalam kurun waktu survei itu Kanwil harus mencari 30 responden ya yang siap disurvei, dan itu cukup banyak. Kenapa? Karena syaratnya adalah responden itu adalah debitur atau calon debitur ya, bukan debitur, calon debitur, artinya yang belum mendapatkan pembiayaan KUR atau UMI, atau debitur tapi sudah tidak mendapatkan, sudah melunasi peminjamannya ya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Nah itu kan sebenarnya cukup sulit ya, tapi kita bisa mencari di beberapa simpul ya, apakah melalui data-data di penyalur atau melalui komunitas-komunitas UMKM gitu. Kan kita juga terhubung atau tergabung dalam UMKM, pemberdayaan UMKM Kemenkyu 1 ya. Nah dari situ kita juga bisa mendapatkan calon responden pembanding nanti. Baik Pak, berarti dengan adanya hal baru ini merupakan tugas baru juga ya Pak bagi Kanwil untuk melaksanakan survei responden pembanding ya Pak. Betul. Untuk hal ini berlaku mulai kapan ya Pak kira-kira Pak? Nah untuk survei responden pembanding sebetulnya kemarin kita sudah melakukan itu, tapi itu hanya uji coba saja. Ya maksudnya baru latihan lah. Nanti akan mulai ditetapkan untuk melaksanakan survei responden pembanding itu di semester 2 tahun 2023. Jadi masih punya waktu lah untuk bersiap-siap mendapatkan, atau kira-kira dari sumber mana kita akan mendapatkan jumlah responden pembanding ya, maksimal tadi 30 responden pembanding. Berarti hal ini akan inline ya Pak dengan dilakukannya tadi Pak, yang tugas baru Kanwil itu kan melakukan rekam target calon debitur ya Pak. Ini akan menjadi inline ke depannya dengan peraturan terbaru itu ya Pak, yang akan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2023 seperti itu ya Pak. Betul ya. Yang sudah di-entrykan di SIKP itu kan adalah baseline-nya kan. Ya. Baseline untuk dilaksanakan survei oleh masing-masing KPPN.
Itu kan nanti terakhir di Oktober ya, 30 Oktober. Wah, Sobat Umi yang ada di rumah, tidak terasa nih waktu berjalan begitu cepat. Padahal Sobat Umi ini masih pengen ngulang-alik nih Pak, terkait seputar Umi, tapi kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Boleh. Semoga Sobat Umi telah banyak menerima informasi menarik seputar Umi nih, mulai dari Peraturan 6 tahun 2022 sebagai peraturan terbaru, hal baru yang diatur dalam peraturan tersebut, dan pastinya tugas baru nih bagi Kanwil yang sangat menantang. Namun hal itu tidak menjadi penghalang nih bagi Sobat-Sobat Umi yang ada di rumah, khususnya di Kanwil dimanapun berada, untuk menjadikan peluang UMKM ini semakin meningkat ya Pak setiap tahunnya, khususnya di wilayah Sumatera Utara, menjadi lebih baik dengan adanya pembiayaan Umi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Muklas yang telah memberikan informasi yang bermanfaat nih bagi Sobat Umi yang ada di rumah. Ya, terima kasih juga pada Sobat Umi yang sudah menyaksikan ya podcast ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan itu bermanfaat sekali ke depannya. Ya, sekian perjumpaan kita pada podcast kali ini. Untuk Sobat Umi dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu mengikuti akun sosial media Kanwil DJPB Sumatera Utara untuk selalu tahu mengikuti seputar info terbaru terkait Umi ataupun hal perbendaharaan lainnya nih. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga Sobat Umi di rumah selalu diberi kesehatan serta bahagia selalu ya. Sekian podcast kali ini. Saya Cindy pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Sin.